Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita para sahabat Dr. Dedi semuanya, para pejuang buah hati, para subscriber sekalian. Topik kali ini saya pengen bicara tentang masalah menstruasi, ya, masalah haid. Ya. Masalah menstruasi ini cukup banyak sekali. Setiap pasien pasti mengeluhkan masalah menstruasi, dan permasalahannya cukup kompleks, mulai dari jumlah darahannya yang bermasalah, mengenai intervalnya yang bermasalah, adanya rasa nyeri yang tidak normal, dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak datang haidnya gitu. Jadi menstruasi ini normal pada wanita datang tiap bulan kan. Gitu. Tapi banyak sekali permasalahan yang muncul dari menstruasi ini. Apa yang diceritakan oleh seorang wanita atau seorang pasien tersebut mengenai karakteristik dari menstruasinya itu seperti menceritakan kepada kita apa yang sedang dialaminya. Sehingga kalau saya di praktek itu, kalau ada pasien ataupun ada seorang wanita yang konsultasi menceritakan mengenai karakteristik menstruasinya, itu harus kita amati dengan benar. Kita tanya secara detail, karena apa yang diceritakan oleh pasien tersebut mengenai pola menstruasinya itu seperti memberikan bocoran kepada kita apa penyakit yang sedang diderita wanita tersebut. Oke, kita bicara tentang menstruasi. Setiap wanita pasti menstruasi, ya. Menstruasi, setiap wanita pasti menstruasi. Menstruasi pertama kali pada seorang wanita terjadi pada usia lebih kurang 13,5 tahun, ya, 13,5 tahun. Kemudian dia akan mengalami menstruasi terus selama rentang usia reproduksi, sebelum akhirnya nanti masuk pada tahap pre-menopause, itu menjelang haidnya berhenti, dan kemudian masuk pada tahap menopause, yaitu haid yang berhenti itu pada usia lebih kurang 53 tahun. Jadi kalau menstruasi pertama umur 13,5 tahun, maka nanti menstruasinya akan berhenti di usia 53 tahun. Maka antara 13,5 sampai dengan usia 53 tahun, wanita tersebut akan mengalami menstruasi pada rentang usia reproduksi. Jadi apa yang perlu kita perhatikan pada menstruasi ini? Yang pertama adalah menstruasi itu adalah merupakan proses peluruhan dari dinding rahim. Itu lapisan fungsional dari endometrium, lapisan paling luar dari dinding rahim, atau kita kenal dengan lapisan fungsional dari endometrium. Jadi setiap bulannya lapisan fungsional dari endometrium ini mengalami peluruhan, mengalami pergantian secara teratur tiap bulannya. Kalau kita lihat, ya, siklus menstruasi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi siklus menstruasi ini. Yang pertama adalah ada perubahan yang terjadi di ovarium, ada perubahan yang terjadi di dalam rahim, tepatnya di endometrium. Apa yang terjadi di ovarium akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap apa yang terjadi di rahim atau di endometrium. Kalau di ovarium terjadi proses tumbuh kembang folikel, kita tahu folikel adalah tempat bernaungnya sel telur, di mana di ovarium terjadi proses tumbuh kembang folikel, maka pada saat itu juga apa yang diproduksi dari tumbuh kembang folikel itu akan memberikan dampak terhadap dinding rahim, ya, atau endometrium. Oke, kalau kita bagi lagi siklus menstruasi itu ada dua fase, ada fase ovarium, ada siklus di ovarium, ada siklus di endometrium. Apa yang terjadi di ovarium? Yang pertama adalah ketika wanita tersebut menstruasi, yang terjadi di ovarium adalah mulai terjadi proses tumbuh kembang folikel, ya, pada saat menstruasi. Kalau menstruasi berkisar lebih kurang 3 sampai dengan 5 hari, di mana pada saat itu lapisan endometrium, lapisan fungsional dari endometriumnya mengalami peluruhan atau pengelupasan. Maka pada saat itu, pada masa periode menstruasi dari haid kedua sampai dengan hari kelima, di sana terjadi proses penyelamatan folikel. Pertama disebut dengan follicle rescue. Folikel-folikel yang akan masuk ke jalur atresia, akan mengalami kematian, akan diselamatkan oleh hormon FSH. Sehingga pada saat haid kedua itu hormon FSH mulai meningkat. Meningkatnya hormon FSH tersebut disebabkan karena inhibisi atau penekanan terhadap hormon FSH tersebut sudah menghilang pada saat haid hari kedua. Peningkatan hormon FSH tersebut akan akan menyelamatkan beberapa folikel dari jalur atresia atau jalur kematian. Maka terjadilah follicle rescue. Setelah folikel tersebut diselamatkan, maka terjadilah proses seleksi folikel, follicle selection. Setelah seleksi folikel ini berlangsung antara haid hari kedua sampai dengan haid hari kelima, follicle selection. Sehingga setelah haid hari kelima, maka terpilihlah salah satu folikel yang disebut dengan folikel dominan, yang nantinya satu folikel ini akan tumbuh dan berkembang terus menjadi folikel yang besar, folikel matang, dan nantinya akan mengalami ovulasi.
Baik, jadi dari haid hari kedua dan hari ketiga terjadi proses follicle rescue, follicle selection, dan akhirnya di haid hari kelima sudah terseleksi folikelnya yang disebut dengan folikel dominan. Selama tumbuh kembang folikel ini, setiap pertumbuhan folikel mili demi mili itu, maka folikel yang sedang bertumbuh tersebut akan memproduksi hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan masuk sebagian besar masuk ke dalam sirkulasi darah dan bekerja pada target organnya. Target organnya adalah di endometrium, di mana hormon estrogen tersebut akan menimbulkan terjadinya fase proliferasi pada endometrium. Yang tadinya endometrium tersebut mengalami peluruan atau mengalami desquamasi pada saat menstruasi, maka mulai terjadi pertumbuhan endometrium yang baru di bawah rangsangan hormon estrogen. Proses ini disebut dengan fase proliferasi atau fase pertumbuhan dari endometrium atau fase proliferasi. Jadi antara pertumbuhan folikel dengan fase proliferasi itu harus berjalan secara sinkron gitu. Di mana ketebalan endometrium itu harus sesuai dengan tumbuh kembang folikelnya. Sebagai contoh, mungkin hari ke-7 misalnya folikelnya ukuran 12-14 mili, maka kita harapkan di endometriumnya pun diameternya lebih kurang 5-6 mili misalnya. Ya, tidak boleh ada yang duluan kejar-kejaran, di mana folikel yang terlalu cepat tumbuhnya, sementara endometrium terlalu lambat penebalannya. Atau sebaliknya, endometrium terlalu cepat penebalannya, pertumbuhan folikelnya terlalu lambat. Kalau ini terjadi disebut dengan asinkronisasi. Asinkronisasi adalah salah satu penyebab dari infertilitas. Maka ini harus sinkronis antara pertumbuhan folikel dengan pertumbuhan dari endometrium. Pada saat folikel tersebut tumbuh dari ukuran 5 mm sehingga mencapai ukuran 18 mm, maka folikel 18 mm kita katakan sebagai folikel yang matang. Maka pada saat itu kita harapkan pada saat folikel tersebut sudah matang, maka endometrium kita harapkan sudah mencapai ketebalan 8 mm dan gambarannya adalah gambaran trilaminar, 3 garis pada saat kita lakukan USG transvaginal. Dan kalau kita lakukan USG Doppler, maka aliran darah yang terbaik adalah semakin banyak aliran darah yang mencapai titik tengah dari endometrium, itu artinya endometriumnya makin sehat. Maka ini harus berjalan secara sinkronis. Dan kemudian jadi di ovarium terjadi fase folikuler, itu fase pertumbuhan folikel mencapai folikel matang. Dan seiring dengan bertambah besarnya ukuran folikel, maka estrogen yang dihasilkan oleh folikel tersebut juga semakin tinggi. Sampai menjelang nanti ketika folikel tersebut sudah matang dengan diameter lebih kurang 18 sampai dengan 20 mm, itu kadar estradiol mencapai puncaknya. Dibutuhkan kadar estradiol lebih kurang 200 pikogram per mililiter yang harus bertahan ya 24 sampai dengan 34 jam untuk memicu terjadi lonjakan hormon LH. Lonjakan hormon LH ini akan memicu terjadinya ovulasi dan pematangan akhir dari sel telur. Yang tadinya sel telur tersebut belum matang, masih tertahan di pembelahan meiosis 1, maka sesaat sebelum ovulasi terjadilah proses meiosis 2. Meiosis 2 ini artinya terselesaikanlah pembelahan meiosis 2 ini, artinya produk akhir dari meiosis 2 ini adalah adanya sel telur yang sudah matang. Jadi ketika ovulasi, maka yang diovulasikan tersebut adalah sel telur yang sudah matang. Maka setelah terbentuk folikel yang besar atau matang, terjadilah ovulasi. Sepasca ovulasi, maka bekas cangkang folikel tersebut dari bekas ovulasi itu disebut dengan corpus luteum. Sedangkan sel telurnya itu masuk ke dalam saluran tuba falopii. Kapan terjadinya ovulasi? Secara kasar dapat kita katakan lebih kurang 14 hari sebelum perkiraan haid yang akan datang. Maka bekas dari cangkang dari folikel ovulasi tersebut disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini nantinya akan memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron inilah nantinya masuk ke dalam sirkulasi darah dan bekerja pada target organnya adalah di dinding rahim atau endometrium. Yang tadinya endometrium selama pertumbuhan folikel berada pada fase proliferasi, pasca ovulasi, di mana corpus luteum terbentuk, diproduksi progesteron, maka progesteron ini akan menyebabkan terjadinya fase sekresi pada endometrium. Di mana tadi endometrium sudah tebal, kemudian masing-masing kelenjarnya mengeluarkan sekresinya, cairannya, sehingga endometrium menjadi lebih reseptif, menjadi lebih bisa menerima embrio. Jadi perubahan dari fase proliferasi menjadi fase sekresi pada endometrium itu dalam rangka mempersiapkan endometrium tersebut untuk menerima embrio.
Dan kalau terjadi pembuahan dari sel telur tersebut, ya, sel telur masuk ke dalam tuba, kalau pada saat ovulasi tersebut ada sperma yang mendekat, dan kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka terbentuklah embrio. Maka embrio ini akan berjalan lebih kurang 3 sampai dengan 5 hari di dalam tuba fallopi, dalam saluran telur, menuju ke dalam rongga rahim. Di dalam rongga rahim inilah nanti endometriumnya sudah dipersiapkan. Maka adapun masa di mana endometrium tersebut siap menerima embrio disebut dengan implantasi window. Kalau seandainya embrio tersebut masuk ke dalam endometrium pada fase implantasi window di mana endometrium siap menerima embrio, maka embrio tersebut akan menempel di dalam dinding rahim, maka terjadilah kehamilan. Demikianlah. Jadi kalau ada perubahan-perubahan di sini dari siklus menstruasi itu seperti memberikan kita gambaran bagaimana keadaan pola hormon, keadaan kesuburan dari seorang wanita. Sehingga kalau saya di praktek sehari-hari sering saya lebih secara detail menanyakan kepada pasien bagaimana karakteristik dari menstruasinya. Karena karakteristik menstruasi itu sangat penting artinya bagi kita. Karena itu kita bisa melihat bagaimana gambaran pola hormonnya, bagaimana gambaran kesuburan dari wanita tersebut. Ya. Dan pada wanita-wanita yang siklus haidnya tidak teratur, itu biasanya tidak terjadi ovulasi. Lebih kurang 90% siklus haid yang tidak teratur itu tidak terjadi ovulasi. Tidak terjadi ovulasi, tidak terbentuk korpus luteum. Tidak ada korpus luteum, berarti tidak ada produksi hormon progesteron. Tidak ada produksi hormon progesteron, maka endometriumnya selalu tidak pernah berubah menjadi fase sekresi. Endometriumnya berada pada fase proliferasi secara terus-menerus. Tidak ada ovulasi menyebabkan estrogen akan melakukan stimulasi atau rangsangan terus-menerus pada endometrium sehingga endometrium menjadi lebih tebal. Dan suatu saat endometrium tersebut menjadi rapuh dan terjadilah perdarahan. Itulah salah satu penyebab kenapa sering terjadi perdarahan haid yang banyak yang disebabkan oleh karena siklus haidnya yang tidak berovulasi atau anovulatorik. Demikianlah singkat mengenai bagaimana kita memahami atau menyikapi karakteristik menstruasi seorang wanita tersebut. Nanti kita kaitkan dengan pola hormonalnya dan kita kaitkan dengan kesuburan. Maka yang pesan singkat dari video ini yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat dokter dari semuanya ya, para pejuang buah hati, bahwa yang pertama kali Anda harus kenali sendiri bagaimana karakteristik dari siklus menstruasi Anda. Apakah menstruasi Anda tergolong yang teratur ataupun tidak teratur. Kalau siklus menstruasi Anda teratur, itu boleh kita anggap 90%-nya siklusnya berovulasi. Kapan ovulasinya? Perkiraan kasarnya adalah lebih kurang 14 hari sebelum haid yang akan datang. Tetapi kalau siklus haid Anda tidak teratur, lebih dari 35 hari, ya, itu artinya adalah siklus Anda tidak berovulasi. Kalau tidak berovulasi berarti tidak memproduksi sel telur matang. Kalau tidak ada sel telur matang, tentu tidak ada yang bisa dibuahi, tidak terjadi kehamilan. Di samping itu, kalau tidak terjadi ovulasi, tidak ada korpus luteum. Tidak ada korpus luteum berarti tidak ada produksi hormon progesteron. Tidak ada produksi hormon progesteron, maka di dinding rahimnya atau endometriumnya tidak ada fase sekresi. Maka akan terjadi penebalan dinding rahim yang terus-menerus atau hiperplasia endometrium yang nantinya akan menyebabkan perdarahan uterus abnormal. Terjadi perdarahan yang banyak. Sehingga akhirnya tidak terjadilah perdarahan uterus yang abnormal dan juga akhirnya terjadilah gangguan fertilitas dan lain sebagainya. Saya kira itu singkat ya mengenai bagaimana kita memahami tentang fisiologi haid. Kita kaitkan dengan pola hormon, kita kaitkan dengan infertilitas. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.